Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dimanapun Saudara berada. Bersama-sama malam hari ini kita siapkan setiap hati kita datang memuji dan menyembah Tuhan. Mari bersama kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Sama-sama kami mau satukan setiap hati kami datang untuk mempersembahkan apa yang terbaik Tuhan. Sebab kami terima begitu banyak kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Sampai hari ini kami lihat penyertaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Kami lihat bagaimana Tuhan bekerja atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini persembahan kami malam hari ini. Kami mau nyatakan di hadapan Engkau, kami milik Tuhan. Engkau yang berdaulat penuh atas hidup kami sampai hari ini. Ajar hati kami senantiasa mengucap syukur untuk semua yang Tuhan berikan. Bahkan sampai hari ini kami melihat tangan-Mu Tuhan selalu ada dan selalu nyata perbuatan-Mu atas hidup kami. Terima kasih, terima kasih. Ini pujian kami, ini doa kami malam hari ini. Syukur kami Tuhan, segala pujian bagi-Mu. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Mari bawa hatimu, naikkan pujian sembah-Mu. Oh, ini setiap hati kami malam hari ini Bapa. Kami bawa di hadapan-Mu Yesus. Terima kasih, penuhi setiap hati kami Tuhan malam hari ini. Terima kasih, Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu, kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Katakan, aku milik-Mu, sebab aku ini milik-Mu. Ku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu Tuhan, kerjakanlah Allah. Amin. Segenap hati kami nyatakan, oh, sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu, di dalam hati-Mu. Oh, kasih setia, kasih-Mu yang menghidupkan aku. Sebab aku milik-Mu Tuhan. Ku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Sama-sama mari Engkau nyatakan, sebab aku di dalam hati-Mu, kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Oh, sebab aku ini milik-Mu, ku pertahankan hidupku, biar kehendak kerja
Kami persembahkan di dalam hanya bagimu Yesus, hanya bagimu Tuhan. Sebab aku ini milikmu, aku di dalam hatimu. Amin. Kasih setia, kasih-Mu Tuhan yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milikmu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Biar kehendak-Mu jadi atas hidupku Tuhan. Sembah pujian kami malam hari ini kami naikkan di hadapan Engkau Tuhan. Satu-satunya pribadi yang kami sembah dalam hidup kami, yang kami tinggikan hanya Engkau. Haleluya, terima kasih Roh, terima kasih. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Katakan tiada yang lain, hanya Kau
goyahkan, Kau tetap Allah. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat malam ini. Tuhan kembali izinkan kami ada di mesbah doa. Semua karena anugerah Tuhan berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu bagi kami, supaya kami semakin mengerti rencana Tuhan dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita boleh berjumpa kembali di mesbah doa. Ya, dan saya percaya kita semua dalam keadaan baik, sehat, dan juga luar biasa. Baik, sebelum kita melanjutkan bacaan firman Tuhan, saya bacakan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu. Ya, Shalom Ibu Pendeta Debis, nama saya Ririn. Saya jemaat mesbah doa dan juga mesbah syukur dari Palembang. Saya mau kesaksian, dan kesaksian saya itu, dulu saya belum hamil, dan saya berdoa dengan sungguh-sungguh. Waktu itu ibu bilang tumpang tangan bagi yang menginginkan keturunan, ya, dan Tuhan akan melakukannya. Lalu saya pun berdoa dan saya melakukan, ya, seperti yang ibu bilang selalu untuk tumpang tangan. Dan puji Tuhan akhirnya saya hamil, Bu. Setelah 1 tahun menikah, ya, akhirnya saya hamil. Dulu ya pernah hamil dan keguguran. Akhirnya saya bisa, puji Tuhan, hamil kembali. Dan saat ini saya juga mau bersaksi pada ibu. Ya, dulu saya pernah cerita bahwa mertua saya itu telah pisah ranjang dan tidak bertegur sapa walaupun tinggal satu rumah. Mereka tidak bercerai, ya, tinggal satu rumah, ya. Tidak bercerai karena masih memikirkan anak-anak mereka. Tapi mereka hidup seperti orang asing, gak bicara. Ya, seharusnya saya bersaksi dari 4 bulan yang lalu, Bu, tapi saya tunda terus. Sampai sekarang akhirnya saya bersaksi. Padahal saya telah berjanji kalau mertua saya rujuk kembali, saya akan bersaksi di mesbah doa. Dan puji Tuhan, Bu, ya, Tuhan itu baik, luar biasa. Setelah 6 tahun mereka bertengkar dan tidak bertegur sapa serta pisah ranjang, sekarang mereka telah rujuk kembali dan bisa saling mengampuni. Wow, 6 tahun saudara, ya. Bisa, ya, orang itu hidup dalam kepahitan selama 6 tahun, ya, dan tinggal satu rumah, gak saling tegur. Ya, tapi puji Tuhan akhirnya kasih Tuhan kembali memulihkan mereka dan sekarang mereka sudah saling mengampuni dan rujuk kembali. Wow, tidak ada perkara mustahil bagi Tuhan, ya. Dulu sepertinya mustahil mereka itu bisa rujuk kembali, tetapi berkat doa, ya, dan menyerahkan diri kepada Tuhan, ya, puji Tuhan, Tuhan memberikan jawaban yang sungguh luar biasa. Ya, saya tetap bisa kuat, Bu, semua berkat firman Tuhan yang terus Ibu sampaikan. Ya, Ibu bilang jangan membatasi kuasa Tuhan, ya, sebab memang kuasa Tuhan itu bisa bekerja di luar nalar manusia. Tuhan sanggup mengubahkan asal kita mau sungguh-sungguh bertobat. Puji Tuhan, ya, Tuhan Yesus memberkati. Saudara, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Jadi kita bisa melihat, ya, kesaksian malam hari ini, puji Tuhan, setelah 6 tahun bertengkar, ya, pisah ranjang, tidak saling menyapa, bahkan hidup dalam kepahitan, akhirnya Tuhan pulihkan dan sekarang bisa hidup damai. Ya, memang, ya, itulah Tuhan ajaib, ya, dan tidak ada perkara yang mustahil asal kita mau sungguh-sungguh percaya dan berharap kepada Tuhan. Iya, baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Terima kasih buat kesaksian yang sangat memberkati. Kita berdoa biarlah, ya, pemulihan demi pemulihan terus terjadi dalam hidup kita agar kita boleh semakin mengalami Tuhan dalam hidup kita. Iya, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Sekarang kita di Amsal pasal yang ke-16 dan kita lanjutkan ayat yang ke-21, ya. Amsal pasal 16 ayat 21. Orang yang bijak hati disebut berpengertian dan berbicara manis lebih dapat meyakinkan. Iya, kita akan melanjutkan bacaan firman Tuhan. Kemarin kita sudah di Amsal pasal yang ke-16, sekarang saya akan bacakan ayat 21.
Orang yang bijak hati disebut berpengertian dan berbicara manis lebih dapat meyakinkan. Orang yang hatinya bijaksana itu lebih berpengertian, artinya apa? Punya akal budi, punya hikmat. Ya, karena memang ya firman Tuhan itu membuat hati kita itu bijaksana. Ya, dan berbicara manis lebih dapat meyakinkan. Kalau kita ini bicaranya manis, saudara, maksudnya baik, ya itu orang lebih dapat meyakinkan daripada kita itu ya meledak-ledak. Kita belajar untuk menguasai diri dalam perkataan. Ayat 22, akal budi adalah sumber kehidupan bagi yang mempunyainya, tetapi siksaan bagi orang bodoh ialah kebodohannya. Akal budi itu sumber kehidupan bagi yang mempunyainya. Kalau kita memiliki akal budi, ya apa itu akal budi? Hikmat Tuhan. Hikmat Tuhan itu firman Tuhan. Kalau kita ini memiliki akal budi, maka itu akan menjadi sumber kehidupan bagi setiap orang yang mempunyainya. Karena itu mari kita terus bergaul dengan firman Tuhan, karena firman Tuhan itu memang sumber akal budi kita. Ya, di sana dikatakan bahwa akal budi itu sumber kehidupan, ya, tetapi siksaan bagi orang bodoh itu ialah kebodohannya. Sebaliknya, kalau orang nggak bergaul dengan firman, orang nggak sungguh-sungguh mengerti firman Tuhan, maka dia akan menjadi bodoh, dan kebodohan itu akan menjadi siksaan bagi dia, saudara, ya. Ayat 23 berkata, hati orang bijak menjadikan mulutnya berakal budi, dan menjadikan bibirnya lebih dapat meyakinkan. Hati orang bijak itu menjadikan mulutnya berakal budi. Waktu hati kita itu baik, maka ucapan mulut kita juga baik. Karena apa yang keluar dari mulut itu meluap dari hati. Kalau hati kita bijaksana, omongan kita juga berakal budi. Sehingga kita tidak sembarang berbicara, kata-kata yang kotor, kata-kata yang tidak patut, ya, tetapi kita belajar. Di sini dikatakan bahwa ya ketika kita ini menjadi orang yang bijak, maka mulut juga berakal budi, ya, dan menjadikan bibirnya lebih dapat meyakinkan. Yang orang mau, ya, tentunya dari hidup kita itu perkataan yang meyakinkan. Bagaimana supaya orang yakin dengan perkataan kita? Maka tidak ada lain, ya, kita harus punya hati yang bijaksana. Hati yang bijaksana itu dari mana? Dari firman Tuhan, saudara. Ayat yang ke-24, perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Perkataan yang menyenangkan itu dikatakan seperti sarang madu. Ya, manis, saudara, bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Ya, jadi ketika kita ini belajar memperkatakan firman Tuhan, ketika kita berkumpul, ketika dengan anak, dengan suami, di mana saja kita berada, mari kita belajar memperkatakan firman. Sehingga firman itu akan menjadi ya seperti madu, dikatakan manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Ya, sebab dengan perkataan kita dapat membunuh orang, dengan perkataan pula kita dapat membangun orang. Waktu kita mengucapkan firman Tuhan kepada orang yang lemah letih, lesu, berbeban berat, maka dia akan dikuatkan. Sebab perkataan firman Tuhan akan menjadi obat ya bagi kehidupan orang lain. 25, ada jalan yang disangka orang lurus tetapi ujungnya menuju maut. Ya, ada jalan yang disangka orang lurus, padahal ujungnya menuju maut. Nah, hari-hari ini kita harus banyak berdoa dan berjaga-jaga. Sebab apa yang kita lihat di depan mata kita itu belum tentu, saudara, ya seperti itu. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ternyata ujungnya menuju kepada maut. Jangan kita, saudara, berjalan dengan kekuatan kita sendiri, karena jalan kita itu belum tentu itu jalan Tuhan. Tetapi jalan Tuhan itu sudah pasti akan membawa ya kegembiraan bagi kita, membawa kebahagiaan. Jadi ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju kepada maut. Tetapi orang yang sungguh-sungguh berpegang pada firman Tuhan, ya Tuhan akan meluputkan mereka. Makanya mari kita selalu bersandar pada firman Tuhan. Ya, dikatakan di sana ayat yang ke-26, rasa lapar bekerja untuk seorang pekerja karena mulutnya memaksa dia. Rasa lapar bekerja untuk seorang pekerja karena mulutnya memaksa dia. Hari-hari ini kita melihat, saudara, demi kebutuhan mulut, perut, ya, orang bekerja itu sekarang seperti orang lapar. Bekerja terus, bekerja. Kenapa? Karena mulut yang memaksa. Ya, apa hubungannya bekerja dengan mulut? Karena kalau kita nggak bekerja, kita nggak bisa makan. Nah, orang-orang yang hari-hari ini, saudara,
mencari uang untuk bisa dapat bertahan hidup, ya memang ya dia memiliki rasa lapar untuk bekerja. Tapi mari kita belajar untuk menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Mari kita belajar untuk menyerahkan semuanya kepada Tuhan supaya kita ini bukan hanya bekerja, bekerja dan bekerja, tapi kita juga menjadi orang yang hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Bahkan pekerjaan kita menjadi tempat pelayanan kita dan itu yang Tuhan mau. Dikatakan di sana saudara, ya, ayat yang ke-17, orang yang tidak berguna menggali lubang kejahatan. Orang yang tidak berguna menggali lubang kejahatan dan pada bibirnya seolah-olah ada api yang menghanguskan. Ya, jangan jadi orang yang tidak berguna. Sebab orang yang tidak berguna, orang yang hidupnya itu ya hanya menjadi batu sandungan, ya dia itu sedang menggali lubang kejahatan karena pada bibirnya itu ya selalu ada kesalahan, ada api yang menghanguskan. Kita berdoa biar mulut kita ini penuh dengan firman Tuhan. Ayat 28, orang yang curang menimbulkan pertengkaran dan seorang pemfitnah menceraikan sahabat yang karib. Orang curang itu menimbulkan pertengkaran. Dan seorang pemfitnah itu menceraikan sahabat yang karib. Jangan kita menjadi orang yang curang. Ya sehingga kita dimanapun berada banyak orang-orang saudara yang hidupnya itu hanya menimbulkan pertengkaran. Saya sering ketemu dengan orang-orang seperti ini. Ada di antara mereka yang masuk dalam komunitas, lalu mereka mulai punya mulut curang, ya hatinya itu pemfitnah dan mereka justru membuat perpecahan. Ya tapi saya bersyukur Tuhan selalu meluputkan saya dari orang-orang seperti ini karena cepat atau lambat karakternya itu pasti terlihat. Mari kita berdoa supaya kita ini jadi orang yang tulus, tidak punya hati yang curang. Hati yang curang itu apa? Kita berteman punya kepentingan, ya pengen ada keuntungan dalam membangun hubungan, selalu pengen ada keuntungan, ada kepentingan pribadi. Itu pasti saudara akan menjadikan hubungan itu hancur. Nanti kalau tidak terpenuhi apa yang dia mau, dia mulai memfitnah saudara. Karena hatinya curang, kepengen sesuatu, dapatkan ini, nggak didapat, akhirnya memfitnah. Sehingga menceraikan sahabat yang karib. Perpecahan terjadi hanya gara-gara dia saudara. Ayat 29, orang yang menggunakan kekerasan menyesatkan sesamanya dan membawa dia di jalan yang tidak baik. Jangan memakai kekerasan. Tapi mari kita mulai memakai kasih dengan ketegasan. Keras dan tegas itu dua hal yang berbeda. Kalau keras itu ya perkataannya itu memaki-maki, berbuat dosa. Tapi tegas itu ya kita dengan wibawa ilahi menyatakan kebenaran. Itu ketegasan. 30, siapa memejamkan matanya merencanakan tipu muslihat. Tetapi siapa mengatupkan bibirnya sudah melakukan kejahatan. Orang yang memejamkan mata merencanakan tipu muslihat. Dan siapa mengatupkan bibirnya sudah melakukan kejahatan. Ya artinya apa saudara? Mari kita mau belajar terus ya untuk kita ini bisa sungguh-sungguh menjadi orang yang ya punya hati yang tulus sehingga kita ini tidak menjadi orang yang curang. Ya lihat ayat di atasnya tadi. 31, rambut putih adalah mahkota yang indah yang didapat pada jalan kebenaran. Rambut putih itu mahkota yang indah. Asalkan apa? Didapat pada jalan kebenaran. Ya artinya apa? Kalau orang sudah berambut putih itu berarti sudah lanjut usia dan dia hidup dalam jalan kebenaran, maka rambut putih itu menjadi mahkota saudara ya. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Ayat 32, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan dan orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Orang sabar itu seperti pahlawan saudara. Ya, dan orang yang bisa menguasai diri itu seperti seorang yang dapat merebut kota. Artinya apa? Kesabaran itu dapat membawa kita kepada ya satu sikap yang sangat luar biasa. Kita dikatakan melebihi seorang pahlawan yang bisa merebut kota. 33, undi-undi dibuang di pangkuan tetapi setiap keputusannya berasal daripada Tuhan. Ya memang undi dibuang tetapi keputusan berasal daripada Tuhan. Karena Tuhan yang pegang kendali atas segala sesuatu, Tuhan yang berdaulat atas segala sesuatu. Kayak kemarin ya kita juga sudah sempat mengikuti misbah doa onsite di Natal saudara ya. Natal kemarin ada hadiah-hadiah door prize ya. Dan ada 2 orang yang mendapatkan door prize ke Israel.
Ya, dan puji Tuhan, ya saya juga berdoa, Tuhan memang kami mengundi, tapi biarlah yang dipilih oleh Tuhan benar-benar orang yang ya dipilih Tuhan untuk bisa berangkat. Dan puji Tuhan, ya terpilih 2 orang, ya memang kita mengundi, tetapi keputusan datang dari Tuhan sendiri. Karena itu saudara, mari kita terus mengandalkan Tuhan, supaya hidup kita semakin hari semakin berdampak. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam ini, anugerah-Mu turun atas kami, limpah rahmat-Mu atas kami. Kami berdoa mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan. Bapa, biar Engkau lanjutkan kasih setia-Mu atas kehidupan setiap kami. Kami menjadi orang-orang yang punya hati yang bijaksana, berjalan bersama Tuhan, hati yang penuh dengan kebenaran. Berkati setiap anak-anak-Mu, mereka yang sedang mengalami masalah dalam keluarga, pemulihan terjadi, yang mengalami masalah dalam keuangan, hutang piutang, Tuhan turut bekerja. Asal kami mau bertobat, kami tahu tangan Tuhan tidak kurang panjang. Yang terbaring sakit, Engkau sembuhkan dalam nama Yesus, tidak ada perkara yang mustahil. Ampuni dosa pelanggaran kami, yang mau bertobat Tuhan mampukan, agar kami boleh keluar dari ikatan-ikatan dosa. Apapun pergumulan kami tahu dan percaya dalam nama Yesus ada jawaban. Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu Bapa, setiap kami yang bergumul, biarlah anugerah Tuhan senantiasa melimpah atas kehidupan setiap kami. Berkati Bapa setiap anak-anak-Mu, mereka yang terus setia di mezbah doa, apapun yang mereka pergumulkan Tuhan menjadi jawaban. Yang ingin punya keturunan, dibukakan kandungan yang tertutup dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, yang mencari pekerjaan, yang ingin menjual aset, biarlah Tuhan menjadi jawaban atas setiap persoalan hidup kami. Kami mengangkat tangan bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Lawatan Tuhan tercurah dari Sabang sampai Merauke. Daerah-daerah yang terdampak bencana gempa, yang terdampak bencana banjir, tanah longsor. Tuhan, di mana bantuan sampai saat ini begitu sulit untuk masuk ke sana. Kami berdoa biarlah Tuhan buka jalan. Ampuni bangsa kami, ampuni kota kami. Biarlah lewat masalah ini setiap orang-orang itu boleh mencari Tuhan lebih sungguh lagi, menyerahkan kehidupan mereka, sebab Tuhanlah sumber pertolongan yang sejati. Terima kasih Bapa, buka jalan untuk bala bantuan boleh terkirim dengan segera, dan mereka boleh merasakan Tuhan, jamahan tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati juga 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Roh takut akan Tuhan turun atas setiap pemerintahan di atas bangsa ini, supaya semua keputusan diambil berdasarkan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Mari buka hati dan tangan kita saudara. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita semua mulai malam hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita, dan nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom dan Immanuel.